banget game zaman sekarang yang mekaniknya gitu-gitu aja. Mau itu RPG, action, sampai open world formula yang makin lama makin mirip. Padahal nih, 25 tahun yang lalu di zaman konsol yang masih memori yang gak seberapa, RAM yang gak seberapa, para developer mikir banget gimana cara bikin game yang optimize dengan mekanik yang menarik. Khususnya di zaman PS1. Belum lagi, mekanik-mekanik yang menarik ini stuck memang di PS1 doang. Game zaman sekarang gak ada yang pakai lagi. Dan inilah 7 game mekanik yang stuck di PS1. Mekanik yang pertama adalah Tactical Art System dari Legend of Legaia. Gimana yang biasa game RPG lain? Pencet attack, udah gitu aja dan itu akan nyerang musuh. Tapi di game ini beda. Dimana lu disuruh main Ayo Dance di dalamnya. Maksudnya gimana bang? Jadi gini, pas lu pencet attack, action lu nggak cuma sampai di situ aja. Lu juga harus input arah untuk menentukan arts apa yang mau lu pakai. Dan setiap arts punya resep yang berbeda-beda. Dari yang memang lu bisa dapetin pas belajar sama orang atau lu coba-coba sendiri. Belum lagi setiap arah memiliki panjang yang berbeda. Jadi lu nggak bisa asal masukin aja arah mana yang cocok. Kasarnya kalau lagi kayak main Ayo Dance, lu lagi freestyle. Jadi lu harus tentuin lu mau pakai gerakan apa pas lu di depan. Dan sampai sekarang belum ada lagi game yang pakai formula ini. Belum ada lagi game RPG yang menggunakan arah sebagai base combo mereka. Atau udah ada? Bagi yang tahu, tulis komen di bawah. Selanjutnya adalah Monster Rancher 2, di mana 70% kontennya ada di CD lain. Ya, secara gameplay sebenarnya bisa dimainin pakai satu CD doang, gamenya dia doang. Tapi monster-monsternya kekunci di CD-CD lain. Bahkan CD lagu-lagu bapak lu, revolusioner gak tuh? Dan ini di tahun 1999. Masih nggak ngerti bang? Gini. Jadi di game ini ada feature yang namanya Disc-Stone, di mana lu bisa summon monster untuk lu ternak pakai CD lain. Dengan mekanik seperti ini, pas lu udah pilih menunya, lu keluarin CD Monster Rancher 2-nya, masukin CD lain, tunggu sampai game ini ngebaca CD itu. Once sudah selesai, ganti lagi ke CD Monster Rancher 2. Dan tada, lu summon monster baru yang mungkin lu nggak bisa temukan di CD-CD lain. Kalau zaman sekarang sih, mana mungkin ya lu berpanutan nih pakai game lain. Nanti dimarahin Nintendo. Lanjut lagi di nomor 3, ada Bushido Blade. Game fighting yang darahnya aja bahkan gak kelihatan. Kadang lu bisa one hit KO, kadang dipotong berkali-kali gak mati-mati. Jadi mekanik game ini benar-benar realism banget. Dimana lu berantem nih, ya pakai senjata pedang lah ya kita bilang. Nah kalau lu potong musuh tapi di bagian tangannya, musuh cuman gak bisa pakai tangan tapi gak bisa mati. Lu potong bagian kaki, musuh cuman gak bisa jalan tapi gak bisa mati. Tapi kalau lu hoki bisa langsung ke lehernya, musuh langsung KO dengan one hit aja. Ya benar-benar realism banget yang dipakai di sini. Mekanik yang kayak gini hampir gak pernah ada sekarang. Mostly pakai bar darah, shield ataupun percentage. Gak ada tuh game fighting sekarang yang pakai realism semurni ini. Lanjut ke yang keempat, Vagrant Story, dimana di game ini senjata bisa belajar. Jadi nggak cuma lu yang naik level, tapi benar-benar weapon lu yang belajar dan naik level. Jadi mekanik di game ini bikin senjata lu punya memori. Sebagai contoh, misalnya bunuh naga yang banyak, status senjata lu untuk lawan naga akan naik. Dan dimana di saat yang bersamaan, status lu lawan tipe monster yang lain akan turun. Dan di saat yang bersamaan lagi, risk lu juga naik. Jadi makin sering lu pakai combo, damage lu bakal makin besar, either output ataupun input. Jadi lu diserang pun juga makin sakit. Belum lagi ada sistem di mana lu pilih bagian musuh yang mana yang bisa lu serang. Mirip-mirip Fallout lah. Cuma bedanya di sini ada ritmenya sedikit. Jadi nggak cuma lu nonton cutscene-nya doang, tapi lu harus pencet suatu tombol untuk combo lagi. Gas ke nomor 5, ada Jade Cocoon. Game dimana lo bisa fusion monster dan fusionnya bener-bener beda banget daripada game-game konvensional lainnya. Beda banget daripada Pokemon ataupun Digimon, atau bahkan Shin Megami Tensei. Game dimana kalau lo fusion monster, ini tuh kayak lu bikin monster dengan mutasi yang baru. Nah misalnya nih di game-game lain nih, monster A digabung monster B jadi monster C. Di sini nih kalau lu fusion monster A dan monster B jadi monster AB. Kasarnya nih, kalau lu gabungin goblin sama lebah, jadi ya Lego atau Gole, bukan jadi bah. Mekanik geometric fusion ini cuma ada di Jade Cocoon ini. Dan sampai sekarang belum ada lagi game yang memiliki kemiripan dengan game ini. Ya, kecuali Pokemon Infinite Fusion ya, itu pun fanmade. Kalau nggak fanmade, ini Pokemon pasti gantian disu nih si Nintendo nih. Biar gantian dia ngurusin dia disu sama orang. Lanjut dong ke game ke-6, ada Elemental Fusion di Breath of Fire 4. Game turn based di mana lu bisa gabungin elemen, di mana lu bisa bikin badai api di tengah-tengah berantem. Yoi, keren gak? Jadi nggak cuma Genshin Impact yang bisa nyatuin elemen, dan Genshin Impact sendiri itu berpakai real time action, bukan turn based. Satu-satunya RPG turn based yang bisa gabungin elemen, cuman Breath of Fire 4. Dan itu pun nggak cuma kayak reaksi kimia, vaporize lah, melt lah,
Tapi ini kayak bener-bener bikin magic baru. Dan mekanik ini bikin strategi to the next level. Lu nggak cuma pikirin magic dengan damage tertinggi apa ataupun physical attack-nya. Lu juga harus pikirin ini lagi giliran siapa dan dia punya magic apa. Jadi elemennya bisa lu gabungin. Dan game ke-7 yang terakhir ada Front Mission 3. Game robot tembak-tembakan. Gue nggak bakal bahas tembak-tembakannya dah. Itu mah basic, udah banyak banget. Tapi gue bakal bahas internet. Game yang rilis tahun 1999, tapi lu udah bisa browsing internet. Aneh kan? Kita yang masih ingusan gak tahu internet itu apa. Tapi developer game ini, si Square Enix, udah bikin itu jadi feature. Jadi si Square Enix bikin simulasi internet di dalam game. Iya, sama persis kayak sekarang. Lu ngetik URL dan pergi ke website tertentu. Dan gunanya nggak main-main. Lu bisa dapetin part robot yang paling langka cuma dengan buka website di dalam game. Yang pada zamannya itu bener-bener keren banget. Game-game zaman sekarang paling cuman bikin hacking itu sebagai minigame atau bahkan diarahkan. Di sini, kalau lu nggak ngulik atau baca guide, lu udah pasti nggak bakal dapet. Dan ya, Front Mission 3 tadi menutup list kita di video kali ini, di mana game-game dulu tuh memiliki mekanik yang benar-benar kreatif banget. Dan mekanik-mekanik yang keren itu nggak muncul lagi nih di game modern. Kenapa? Karena game zaman dulu dengan keterbatasan semua teknologi, para developer malah menjadi lebih kreatif untuk ngebungkus game mereka. Karena fokus mereka bukan cuma ningkatin visual, tapi gimana bikin orang ini bertahan tanpa pay to win. Bukti lainnya juga kita bisa lihat banyak banget game remaster dan remake. Game yang base-nya benar-benar dari era PS1. Dan kalau dari lu sendiri nih, mekanik apa yang lebih kreatif dari game yang gue list tadi, tapi nggak gue sebut? Tulis langsung komen di bawah dan mungkin akan gue bahas di video selanjutnya. So buat kalian udah sampai di sini, thank you banget dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.